Halo guys, kembali lagi dengan aku Bas. Jadi kali ini aku mau buat video. Video ini tentang sebuah kisah sih. Salah satu kisah yang menginspirasi aku sih. Kisah tentang perjalanan pengemis cilik. Ini real story sih guys. Jadi kisaran tahun 2009-2010 ada seorang anak yang tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu orang adiknya. Ini anak itu sekolah di sebuah SD negeri. Di situ kehidupannya tidak terlalu beruntung karena ayahnya sedang mengalami kebangkrutan. Sebelumnya ayahnya itu cukup sukses lah di bidang usahanya, tapi harus bangkrut dan anaknya ini harus pindah ke sekolah negeri gitu. Nah, di situ anak ini tuh tinggal satu rumah dengan keadaan keluarga yang cukup miskin. Akhirnya anak ini tuh mungkin kira-kira berumur 12 tahunan. Nah, karena saking terhimpitnya ekonomi, ayahnya ini memaksa anaknya untuk meminta-minta. Karena tadinya ayahnya ini cukup sukses dan dari keluarga yang cukup mampu, awalnya ayah ini meminta anaknya untuk meminta tolong kepada keluarga-keluarga dari ayahnya tersebut. Karena mungkin makin lama makin dirasa keluarga tersebut tidak mau menolong, akhirnya ayah ini memaksa si anak untuk meminta-minta di beberapa mall di daerah Semarang gitu guys. Nah, anak ini tuh setiap kali melakukan hal tersebut, dia itu merasa wah ini tindakan kurang benar gitu, kayak wah ini salah sih gitu. Karena anak ini itu setiap kali ke mall gitu dia itu bawa suratnya itu tentang ibunya yang sedang sakit. Surat itu dari surat rumah sakit gitu, tapi surat itu tuh surat yang bukan asli, surat palsu gitu. Nah, walaupun begitu, anak ini tuh tetap ketika minta tolong ke orang gitu, anak ini tuh jalan dengan takut-takut, tapi mau gimana lagi, dipaksa dengan ayahnya. Anak ini datang ke orang terus ngomong, selamat siang tante, saya boleh minta bantuan, mama saya sakit. Kalau nggak percaya ini buktinya. Dia tunjukin surat itu. Orang yang lihat pun melihat surat tersebut, terus oh iya dikasih duit, kamu perlu berapa? Itu ada jumlahnya, kalau tante mau bantu sekemampuan tante nggak apa-apa gitu. Pada waktu itu dilihat suratnya, orang percaya, kasih duit ke anak tersebut. Nanti kalau udah dapat hasil, uang itu dikasihin ke ayahnya. Nah, suatu ketika anak tersebut itu pas mencoba untuk meminta bantuan ke orang, nggak dapat duit. Anak ini ketakutan karena kehidupan ekonomi keluarga dari anak ini tuh bergantung dengan hasil minta-minta anak ini.
Jadi setiap kali nggak dapat uang, ayahnya akan hajar dia, pukulin dia habis-habisan. Pernah suatu kali anak ini itu sampai dipukuli di atas motor gitu guys, parah ya. Waktu naik motor dia ketakutan dan juga sakit kan badannya dia harus bagaimanapun dapat uang karena keluarganya ini tadinya yang cukup berada tiba-tiba nggak ada dan ayahnya nggak bisa kerja, ibunya juga pada waktu itu sedang hamil adik. Jadi ya mereka cukup berat. Tapi ada hal yang aku sukai dari anak ini adalah dia itu setiap kali mau melakukan aksinya dia ngerti tuh dia dapat uang itu dari Tuhan. Jadi dia kalau mau ngelakuin aksinya itu dia masuk ke kamar ganti. Kalau teman-teman tahu itu zaman dulu orang itu akan nyoba baju harus ke kamar ganti gitu. Jadi dia waktu mau melakukan aksinya dia mulai ke kamar ganti, dia berdoa di situ, hari ini butuh uang untuk emaknya yang lagi hamil, terus makan keluarga lah. Jadi dia melakukan aksinya itu dari kelas 3 SD sampai 6 SD kalau aku nggak salah dengar ya. Jadi dia melakukan itu dari mamanya hamil sampai lahirlah adiknya itu. Nah, dia melakukan itu selama kelas 3 sampai kelas 5 SD, Dia melakukan itu dari kelas 3 sampai kelas 5 SD. Dan puji Tuhannya nih, kalau bahasaku, dia selalu dapat uang. Pernah sih nggak dapat, tapi dari akumulasi semua yang dia mintain itu kebanyakan itu dapat. Dan akhirnya keluarga tersebut bisa survive lah. Walaupun papanya nggak kerja, mamanya juga nggak kerja, tapi dia bisa survive lah keluarganya. Pernah juga suatu ketika anak tersebut itu ditangkap sama satpam. Dia sampai ditangkap sama polisi, dipanggil ayahnya. Dan karena anak itu saking ketakutannya, dia itu berusaha untuk tidak menyalahkan ayahnya. Dia ngomong, iya aku yang melakukan ini, aku gak disuruh ayahku, adalah ayah yang nyuruh. Dia sempat juga benci banget sama ayahnya, tapi dia gak tahu harus gimana. Karena pada waktu itu cuman harapan itu ayahnya aja. Walaupun dia benci, dia sering berontak, tapi dia tetap lakuin itu. Walaupun kadang dia sampai dikejar-kejar satpam. Aku lihat anak kecil ini memang ya rada bodoh, tapi punya semangat lah untuk dia survive. Sampai long story short, anak tersebut sekarang udah menyelesaikan S1-nya dia. Semenjak kelas 6 atau 1 SMP dia sudah gak melakukan itu lagi. Cuman sekarang keadaannya papa mamanya gak ada, istilahnya meninggal. Waktu itu dia benci banget sama papa ya kan, tapi setelah dia lulus kuliah gitu,
orang tuanya nggak ada, dan dia tuh menyadari bahwa semua proses kehidupan yang dia alami, naik turun itu pasti ada hikmahnya. Dia menyadari bahwa sesusah-susahnya pada waktu itu, yang di atas itu tetap tolong. Kehidupan kadang tuh nggak bisa kita prediksi gitu, mau kayak gimana. Hari ini ngalami kesulitan yang begitu sulit, tapi anak ini yang tadi nih kehidupan kayak gitu, disuruh ayah, merasa tereksploitasi, marah, tapi dia terus lakukan hal itu. Dia nggak coba untuk misalnya bunuh ayahnya atau sampai melakukan hal yang terlalu jauh gitu, enggak. Dia kesal tapi dia jalani. Dan yang aku suka dari anak ini tuh selalu mengandalkan Tuhan. Dia doa dulu, walaupun ini buruk sih, tapi dia kayak ngerti gitu setiap hal butuh apa yang namanya iman, butuh apa yang namanya pengharapan bahwa kehidupannya mendatang akan lebih baik. Dan nyatanya dia pun bisa lulus S1 walaupun ayah udah nggak ada. Dia sempat menyesal pada waktu itu, dia marah, sekarang nggak ada. Dia ngerti walaupun dulu susah, tapi itu semua itu ada maksud dan tujuan yang dari atas. Kesulitan yang dihadapi pada waktu itu ternyata untuk membantu dia bahwa nanti setelah, nah itu tadi, yang orang tuanya nggak ada, dia bisa tetap survive, dia tetap bisa strong gitu. Dia baru tahu, terus setelah, oh iya, orang tuaku nggak ada. Untung dulu dia pernah dilatih untuk cari uang, istilah gitu, walaupun caranya negatif. Coba enggak, mungkin dia kalang kabut banget, mungkin dia nggak selesaiin kuliah, mungkin dia drop out, atau mungkin dia jadi preman. Dia percaya akan pengharapan, dia percaya Tuhan selalu ada walaupun tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena itu sekarang sudah lulus S1, udah kerja. Anak ini juga percaya bahwa walaupun kesulitan itu kadang menghampiri hidup, tapi nggak selamanya kesulitan itu terus ada. Kesulitan itu akan berlalu dan pasti akan ada habisnya. Banyak pelajaran yang bisa aku tarik dari kisah ini. Dan aku yakin anak ini hidup dengan lebih baik sekarang. Karena anak yang tadi aku ceritakan itu aku, guys. Anak yang keliling mall dengan bawa surat minta-minta, itu aku, guys.
Hmm, anak yang mencari pertolongan dari orang-orang itu aku. Kalian semua mesti tahu papa mama udah gak ada, dan aku gak pernah cerita ini ke banyak orang. Tapi aku ingin kisahku ini bisa terus dikenang, terutama oleh keluarga dekatku dan orang-orang di sekitarku dan aku sendiri. Pada waktu itu mungkin aku kesel, mungkin aku marah, tapi aku pengen ketemu diriku sendiri dan bilang, tolong maafin semuanya, selesaiin, jangan simpan dendam, jadikan pelajaran bahwa Tuhan masih terus bareng kamu. Untuk papa dan mama, mungkin aku gak pernah ngomong ini, tapi aku tahu, terutama mama sedih banget ketika pertama kali tahu kalau aku kerja minta-minta. Tapi gak apa-apa, Ma. Mama tidak salah. Keluarga kita pada waktu itu saking gak punya, jadi harus gimana lagi. Untuk papa, aku ngerti. Mungkin papa juga sedih, tapi papa gak pernah nunjukin. Aku terima kok, Pak. Semoga di kehidupan selanjutnya kamu bisa jadi orang tua yang lebih siap, Pak. Semoga papa dan mama di kehidupan selanjutnya bisa jadi orang tua yang lebih baik lagi. Tapi di kehidupan ini aku sebagai anakmu juga mau minta maaf. Dan aku mau bilang, aku juga sudah memaafkan. Untuk orang-orang yang sudah support aku, bantu aku, kalau kalian lihat ada anak yang pakai topi, celana pendek, pakai sandal jepit, kaosan, bawa surat dari rumah sakit Bethesda atau dari rumah sakit Panti Wilasa, walaupun itu bohong, tapi itu benar-benar membantu kehidupan keluargaku. Kalau aku bisa ketemu satu persatu, aku mau mengucapkan maaf dan aku mau berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Aku nggak ngerti lagi harus bilang apa. Tapi untuk
keluarga-keluarga terdekat, untuk nanti orang-orang yang lihat video ini, semoga dari perjalanan hidupku bisa kalian tarik yang positif untuk dijadikan pelajaran. Tetap bersyukur dan percaya bahwa kesulitan tidak akan selamanya. Oke. Mungkin ceritaku sampai di sini dulu. And see you.